Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Randes Hajah Rusdiana MPD selaku dosen mata kuliah Pancasila. Perkenalkan, nama saya Nur Fahmi dengan NPM 3062 256189 dari program studi pendidikan guru sekolah dasar kelas 02. Di sini saya akan menganalisis dua buah video yang berjudul Sayap Kecil Garuda dan Pejuang Pendidikan di Alor. Selamat mendengarkan. Video yang pertama berjudul Sayap Kecil Garuda. Video ini menceritakan tentang seorang siswa SMP yang bernama Pulung. Ia memiliki daya ingat yang lemah. Suatu hari, seorang wartawan datang ke sekolahnya. Ia mewawancarai si Pulung mengenai Pancasila dan lambangnya. Namun, Pulung salah dalam menjawabnya. Sehingga kejadian tersebut membuat teman-teman mengejek Pulung. Bahkan, kepala sekolah Pulung memanggil ke ruangannya. Ke ruangan kepala sekolah tersebut. Karena dia membuat malu sekolah sebab tidak menghafal Pancasila. Kepala sekolah tersebut memberi pemahaman kepada Pulung karena sekolah kita ini adalah sekolah terfavorit. Jadi, Pulung harus berusaha menghafalkan Pancasila. Pulung berusaha menghafal Pancasila, baik itu pagi, siang, sore, maupun malam. Seiring berjalannya waktu, akhirnya Pulung sudah menghafal Pancasila dan lambangnya. Kisah sederhana namun sangat menyentuh makna Pancasila, yang bukan hanya sekedar hafalan belaka, tetapi bagaimana kita mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pesan moral yang dapat kita ambil dari video ini, jangan ada kata menyerah sampai kita benar-benar bisa menguasai apa yang sebelumnya kita tidak ketahui. Bukankah di setiap usaha manusia pasti akan membuahkan hasil yang baik? Implementasi dalam kehidupan sehari-hari di video ini. Yang pertama, Pulung rajin beribadah. Yang kedua, Pulung menghormati yang lebih tua, termasuk orang tua dan gurunya. Yang ketiga, Pulung anak yang baik, beradab dan berakhlak. Video yang kedua berjudul Pejuang Pendidikan di Tanah Alor. Film ini menceritakan tentang surga di timur matahari, tepatnya di desa Padang Panjang, Kecamatan Alor Timur, Kabupaten Alor. Ironisnya, yaitu jauhnya sentuhan pendidikan di Tanah Alor, ratusan anak putus sekolah setiap tahunnya. Hanya ada 294 SD di 17 kecamatan di Alor. Tiap tahunnya dibutuhkan 2.300 guru di Alor. Bukankah pendidikan
menjadi jembatan asa demi memperbaiki masa depan. 1494 guru yang ada berpendidikan di bawah S1. Pejuang pendidikan yang bernama Vera Ertiana dan suaminya, yaitu Ahmad Fauzi, merupakan pendidik yang mengikuti program pemerintah dan ditugaskan untuk menjadi garda terdepan untuk membuka gerbang pendidikan di Tanah Alor. Melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, guna memenuhi kebutuhan pendidikan bangsa, sarana dan prasarana yang tidak ada membuat anak-anak di Desa Padang sulit untuk bersekolah. Bahkan listrik pun tidak ada. Hal ini seperti dikisahkan pada Danis yang ditujukan kepada anak-anak untuk semangat bersekolah, cinta dengan sekolah walaupun di tempat yang terbatas. Kondisi yang dialami anak-anak di Desa Padang Panjang adalah buah diri dari belum meratanya bangunan dan pendidikan di negara Indonesia. Alor adalah salah satu contoh daerah di Indonesia yang sepenuhnya belum mendapat janji, terutama dalam bidang pendidikan. Vera berharap setidaknya anak-anak Desa Padang Panjang minimal bisa membaca, menulis, dan berhitung, serta cinta pada tanah air. Ada cerita yang menginspirasi dari anak Tanah Alor. Namanya Delmar, kelas 4 SD, Padang Panjang. Semangat dia meregut ilmu membuat aku kagum. Setiap pagi, ia jalan kaki sejauh 3 km dari rumahnya ke sekolah. Hebatnya, dia selalu datang lebih awal dari guru dan murid lainnya. Dia adalah teladan buat teman-temannya. Dia anak yang rajin, pintar, dan semangat yang tinggi untuk menuntut ilmu. Pesan moral yang dapat kita ambil dari video ini yaitu, jadi kita yang bisa dibilang fasilitasnya serba tersedia harus banyak bersyukur dan harus bisa mempergunakan fasilitas tersebut dengan baik supaya suatu saat kita dapat membantu saudara kita yang kekurangan sarana dan prasarana. Harusnya kita bisa meniru semangatnya mereka, karena dengan fasilitasnya yang sulit serta keterbelakangan wilayah, tapi semangat mereka mengecam pendidikan sangat tinggi. Implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di video ini yang itu terdapat pada Pancasila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya, menerapkan nilai-nilai cinta pada tanah air. Dan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Contohnya, mengabdikan diri kepada masyarakat. Sekian video dari saya. Salah
hilaf atau dalam penyampaian. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.